Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Lailatul Khoriah, NIM 1860205221039, kelas PGMI 3C. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inovasi pengembangan kurikulum. Menurut Moore, pembelajaran jarak jauh merupakan suatu metode di mana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar, sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan peserta didik harus difasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, dan bahan lainnya. Pembelajaran jarak jauh merupakan program belajar yang dimana proses pendidikannya dilakukan oleh seorang pendidik dan peserta didik di tempat dan pada waktu yang mungkin berbeda. Karakteristik dari pembelajaran jarak jauh sendiri yaitu yang pertama adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik, dan yang kedua penggunaan media dalam pembelajaran. Satuan berbasis sekolah atau MBS merupakan pola pengelolaan satuan pendidikan yang dilakukan secara mandiri berdasarkan hasil penelusuran kebutuhan satuan pendidikan yang menjalankannya. Kebutuhan yang dimaksud berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas pendidik, metode pengajaran, sistem evaluasi. Meskipun belum memberikan hasil yang maksimal, namun MBS merupakan salah satu upaya strategis dalam perbaikan mutu di sekolah. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika para peserta didik menerapkan dan mengalami hal-hal yang dipelajari dengan merujuk pada permasalahan-permasalahan nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, siswa, dan sebagai pekerja. Pembelajaran kontekstual melibatkan para peserta didik dalam aktivitas penting yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan yang mereka alami secara nyata. Inovasi dalam pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Komunikasi adalah proses di mana partisipan berbagi informasi untuk menciptakan pengertian satu sama lain. Saluran komunikasi diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu yang pertama komunikasi hormofil dan yang kedua komunikasi heterofil. Merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok, mulai dari pertama kalinya adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dipilihnya. Sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dan dalam mencari tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang dikelompokkan sebagai unit dalam sistem sosial kemasyarakatan meliputi individu anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pemimpin formal, tokoh agama, kelompok tertentu dalam masyarakat. Keseluruhan secara nyata, baik langsung atau tidak langsung, mempengaruhi dalam proses difusi inovasi yang dilakukan. Memiliki tujuan yang jelas. Perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntunan masyarakat dan dilakukan secara sistematis. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya.